Jadi kalau kita pandai bersyukur kata Allah, ditambah minimal dijaga. Karena kan nikmat ini kan banyak banget, betul. Bahkan ya diantarin beneran. Ya saya nggak sia-sia sama ngaji. Ya. Makanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat yang Allah berikan, pasti nggak bakalan bisa. Makanya sahibul bait, sahibul hajat ini dengan mengeluarkan sedikit harta, betul, makanan, minuman, ya, ini nggak seberapanya dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul. Minimal tadi itu. Kita diajarkan mana qasamalin min sadaqatin bal yazdad kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang kita niatin dengan niat sedekah, kita keluarkan dengan niat sedekah, maka hakikat harta itu akan ditambah oleh Allah, ditambah dan selalu bertambah. Amin ya Allah. Walaupun secara zahir uang kita berkurang, pasti beli kambing, betul. Beli makanan, beli minuman. Cuma ketika kita dikasih sama Allah seorang anak, bahagia gak? Bahagia. Pasti. Tinggal bagaimana kita bisa ngejaga anak yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi anak perempuan. Gak gampang ngejaganya. Betul. Kalau laki mah udah balik, udah lepas tanggung jawab kita. Cuma kalau anak perempuan, sampai kita nikahin. Maaf di akhir zaman ini ngeri pergaulan. Betul. Makanya saya pesan yang penting ilmu agama yang banyak dah. Insya Allah kalau agamanya kuat, imannya kuat, nggak tergoda dengan ajakan setan. Betul. Kita khawatir, makanya sampai Nabi mengatakan kalau kita punya anak perempuan 2, 3, kita didik menjadi anak yang solehah, itu menjadi selamat orang tuanya, bahkan dibangunin istana di surga. Amin. Itu janji Nabi, cuman syaratnya apa? Jadikan anak kita solehah. Boleh cek ya? Ya, kata ulama, kalau kita mau selamat di akhirat, kita jaga anak perempuan kita sama bini kita. Kalau kita mau bahagia di dunia, kita jaga ibu kita. Betul. Coba lihat orang yang sukses dalam dunianya, pasti hormat sama orang tuanya luar biasa, terkhusus sama ibunya. Betul. Takzimnya luar biasa, hormatnya luar biasa, taatnya luar biasa sama ibunya. Pasti dia bahagia di dunia, lancar rezekinya, usahanya berkah. Amin. Cuman kalau dia bikin sakit hati ibunya, nyusahin orang tuanya, gak bakalan bahagia di dunia deh, apalagi di akhirat. Ma'udzubillah min. Anak perempuan sama. Kalau bikin kita, anak perempuan kita akhirnya kita nggak didik dengan ilmu agama, akhirnya jauh dari ilmu agama, nyusahin kita di dunia apalagi di akhirat. Kita dituntut sebagai orang tua. Makanya Nabi katakan alimu auladakum salasa khisalin. Ajarin anak kita itu 3 hal, Pak. Apa yang pertama? Hubbun nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa tilawatul Qur'an. Pertama, tanamkan anak-anak kita itu cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta kepada Nabi ini bukti bahwa kita cinta sama ilmunya Nabi. Karena kan kita nggak bisa kenal Nabi kecuali lewat para ulama. Dan ulama inilah yang mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi. Makanya ketika kita duduk sama ulama itu langsung kita ditanamkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Kalau sudah anak kita tertanam rasa cinta, hormat, sayangnya luar biasa sama Nabi Muhammad, pasti Allah jaga dalam pergaulannya. Allah jaga dalam lisannya, Allah jaga kehidupannya, Allah jaga akhlaknya menjadi akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita bakalan selamat tuh yang pertama. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti, kata Nabi. Tanamkan rasa cinta kepada keluarga Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Dudukin kepada ulama. Kenalin sama orang soleh. Jangan sampai dia nggak kenal orang soleh. Anak sekarang mah nggak ada yang kenal sama ustadz kampung. Yang dikenal mah artis, ya, main bola. Kalau ditanya ustadz boro-boro, ngaji mau orang kagak. Iya. Makanya minimal jangan sampai nggak punya guru kita di dunia. Karena guru ini yang insya Allah membimbing kita.
yang ngejagain kita, yang insya Allah terjaga kehidupan kita sebab kita ngaji. Itulah insya Allah. Betul-betul. Sayang umur kita 60-70 tahun cuman buta sama agama. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bakalan berkah hidup kita kalau jauh dari Allah. Enggak bakalan manfaat hidup kita kalau jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh itu mulia karena ada nur Nabi Muhammad. Betul-betul. Boleh tanya, kemuliaan orang soleh sama orang kaya beda. Orang kaya dimuliain karena sebatas kekayaannya. Orang pejabat dimuliakan karena jabatannya. Cuman kalau orang soleh dimuliakan oleh Allah abadi, nggak hanya di dunia, sampai akhirat Allah muliakan. Betul-betul. Makanya kita selalu berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Ya Rabbal. Dan yang ketiga, ajarkan anak kita yang membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Itu yang pertama. Untuk dia mengenal bagaimana hakikat hidupnya di dunia, untuk apa? Jelas di Al-Quran Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk ibadah. Apapun profesi kita niatin ibadah. Apapun pekerjaan kita niatin semua untuk ibadah. Sehingga kita tahu bahwa ini mempunyai nilai ibadah karena kita ngaji. Oh, ternyata pekerjaan kita punya nilai ibadah. Oh, ternyata usaha kita punya nilai ibadah. Dan kita enggak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Kita dibatasi dengan ilmu kita sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Wa insyaallah ya, dengan akikah ini rasa syukur Shahibul Bait menjadi sebab